Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang peristiwa dalam teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Nah, Bapak rasa pengertian dan fungsi peta pikiran sudah tahu ya. Nah, Bapak tanya, pernah nggak melihat gambar seperti ini? Pastinya pernah dong. Lalu ada ceritanya di bawah ya. Perjuangan rakyat semesta atau yang disingkat Permesta diproklamirkan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957. Gerakan ini tidak berbeda jauh dengan PRRI. Bedanya adalah gerakan ini mendapat dukungan asing dan seterusnya. Kemudian pernah nggak melihat gambar seperti ini? Ya, lalu ada ceritanya. Pada suatu ketika, Landa menemui anjing untuk meminta makanan. Anjing mengatakan bahwa ia tidak mempunyai makanan. Tapi anjing yang baik hati menunjukkan tempat yang banyak makanan kepada Landa dan seterusnya. Nah, Bapak rasa pernah ya melihat cerita seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kamu tahu teks non-fiksi? Nah, cerita manakah yang termasuk teks non-fiksi? Apakah cerita 1 atau cerita 2? Ayo. Nah, teks non-fiksi itu adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Contohnya, biografi, sejarah, karya ilmiah, dan lain-lain. Sedangkan kalau dia teks fiksi adalah teks yang tidak berdasarkan kejadian nyata. Nah, contohnya apa? Bisa fabel, cerita rakyat, novel, dan juga lain-lain. Ya, peristiwa dalam teks fiksi ada 3 loh. Nah, yang pertama ada peristiwa pembuka, lalu ada peristiwa utama atau konflik. Nah, yang terakhir ada peristiwa penutup cerita. Nah, kemudian dalam teks fiksi juga terdapat latar. Nah, apa itu latar? Latar adalah keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita. Nah, peristiwa-peristiwa dalam cerita fiksi memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, tokoh yang sama. Yang kedua, gagasan yang sama. Yang ketiga, sesuatu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian juga mempunyai alur cerita, yaitu alur maju, jalan ceritanya berurutan, dan alur mundur, jalan ceritanya tidak berurutan, atau disebut acak. Nah, coba dilihat gambar ini. Perhatikan suasananya kapan. Nah, waktunya malam hari. Kemudian, coba lihat gambar ini. Di manakah latar tempatnya? Ayo. Nah, latar tempatnya adalah di hutan. Kemudian, gambar ketiga, coba dilihat bagaimana suasana dalam gambar. Kira-kira bagaimana? Nah, suasananya menegangkan ya. Nah, cukup sekian materi kita untuk hari ini ya. Bapak harap kalian sudah paham dan sampai ketemu di lain hari.